Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Saputra dari kelas 11 IFA Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Aceh. Perang Aceh adalah salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Perang Aceh sendiri merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1870. Terjadinya Perang Aceh. Sejak abad ke-17, Belanda sudah berusaha menanamkan kekuasaannya di Aceh. Hal itu karena merupakan Aceh adalah perdagangan yang ramai, maka Aceh adalah tempat yang strategis. Selain itu, Aceh juga memiliki banyak kekayaan alam seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan yang melimpah sehingga Belanda sangat ingin menguasai untuk Wagnerland. Hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan Belanda, sebab rakyat Aceh menunjukkan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada masa itu, Belanda juga memiliki kendala yaitu Traktat London yang disetujui pada 17 Maret 1824. Traktat London adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda mengenai Nusantara Semenanjung Malaya. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda tidak bisa mengganggu Aceh karena wilayah tersebut telah masuk ke jajahan Inggris. Namun meskipun begitu, Traktat London rupanya tidak menghentikan Belanda. Mereka mulai menguasai daerah Sibolga, pedalaman Tapanuli, Tanah Batak, Singkit, Barus, Serdang, dan Asahan. Di tahun 1898, Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak dan sampai pernah mengakui kedaulatan Belanda di Sumatera Timur. Sampai di situ, Belanda akhirnya mengumumkan peperangan terhadap rakyat Aceh. Dinilai mudah dikalahkan, ternyata Aceh memiliki semangat untuk mendapatkan kembali tanah Aceh. Dengan adanya barisan pemuda dan para pemimpin Aceh, perang ini menjadi salah satu perang terberat bagi Belanda dan dalam sejarah Perang Aceh. Perang dimulai pada 5 April 1857, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler mulai menyerang Aceh dengan kekuatan yang ada. Para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Raya Baitur Rahman dan sempat menginstruksi anak buahnya untuk menembakkan peluru ke arah masjid. Akibatnya, masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh ini mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Namun sayangnya pasukan Aceh harus mundur karena persenjataan pasukan Belanda jauh lebih lengkap. Setelah berhasil menguasai masjid 9 Desember 1873, pasukan Belanda pun kembali mendarat ke pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. Van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan mengepalai pergerakan Belanda. Melihat kedatangan Belanda, pasukan Aceh pun tidak tinggal diam hingga akhirnya meluncurkan berbagai serangan. Namun sayangnya, pada 24 Januari 1974, pasukan Belanda kembali menduduki istana Sultan Mahmud Shah II bersama para pejuang lain istana hingga pada akhirnya 4 hari setelahnya Sultan wafat akibat wabah kolera. Setelah berhasil menguasai masjid dan istana, Belanda akhirnya mengangkat putra mahkota Mahmud Shah sebagai Sultan Aceh. Namun karena beliau masih berada di bawah umur, Tuanku Hashim Banta Muda pun dianggap sebagai walia atau pemangku sultan sampai tahun 1884. Tidak berhenti di sana, Belanda pun terus melanjutkan perang ke daerah Hulu. Posisi Letnan Jenderal Van Swieten pun sudah digantikan dengan Jenderal Vel. Setelah itu mereka pun mulai membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja, Krueng Aceh, dan Meoraksa dengan kekuatan sekitar 2.079 pasukan. Pasukan Belanda, pejuang Aceh pun tidak gentar dan tetap bersemangat. Di Aceh Barat, peperangan dipimpin oleh Teuku Umar dan istrinya Cut Nyadin.
Teuku Umar dan istrinya Cut Nyak hingga meluas sampai ke Meulaboh. Dengan semangat jihad, mereka pun menerapkan strategi terbaru yang disebut konsentrasi stem cell. Kegagalan dalam pertempuran melawan rakyat Aceh akhirnya membuat Belanda mulai geram dan menugaskan Dr. Snoek Horgonje untuk menganalisis kelemahan di pasukan Aceh. Akhirnya ia pun mengusulkan beberapa cara untuk menekan Aceh, yaitu: 1. Memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh, karena dalam lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. 2. Menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata. 3. Bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka dalam korps pamong praja di pemerintahan kolonial. Untuk melaksanakan usulan tersebut, pada 1898, Kolonel J. Van Helst diangkat sebagai gubernur sivil dan militer Aceh. Dan berbagai macam persiapan akhirnya mereka pun melancarkan beberapa serangan untuk mengepung Aceh. Di bagian Aceh Barat, Teuku Umar juga merencanakan penyerangan besaran ke Meulaboh. Namun ternyata rencana ini berhasil diketahui Belanda dan malah terjadi serangan balik yang sengit pada 1899. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya Teuku Umar pun gugur, sedangkan pasukan Cut Nyak terus melakukan perlawanan. Di bawah kepemimpinan Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem perang gerilya terus dilakukan, sampai akhirnya Muhammad Daud menyerah, sementara Panglima Polem ditangkap bersama istri dan keluarganya. Akhir perang Aceh, perang mulai mereka setelah Cut Nyak berhasil ditangkap lalu diasingkan oleh Belanda sampai akhirnya wafat pada 8 November 1908. Perang selanjutnya dilanjutkan oleh Cut Nyak Meutia dan Pangnanggroe sampai pada akhirnya Oktober 1910 keduanya gugur dan perang resmi berakhir secara massal pada tahun tersebut. Demikianlah sejarah perang Aceh. Semoga semangat juang para pendahulu selalu dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.